Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 Hukum Internasional. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ratifikasi Konvensi 1951 atas pengungsi. Perkenalkan saya Adinda Isna Nabila dengan NBI 216. Perkenalkan, nama saya Gusti Rizky Dwi Saputra dengan NIM 231. Saya Galuci Kalimudin dengan NIM 235. Nama saya Dina Nalia dengan NIM 227. Saya Maria Julia Albertino dengan NIM 209. Saya Bina Rinda Putra dengan NIM 238. Halo, jadi perkenalkan nama saya Dina Nalia dengan NBI 227. Halo, saya Maria Julia Albertino dengan NBI 209. Di sini kita akan menanyakan hal umum tentang ratifikasi. Di sini ada mahasiswa dengan siapa Kak namanya? Perkenalkan, nama saya Vivi Dewi Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh iya Kak, Kakak tahu nggak sih apa umumnya ratifikasi itu? Enggak, apa itu? Kurang tahu ya, ini teman saya akan menjelaskan. Jadi ya Kak ya, ratifikasi itu tindakan resmi suatu negara untuk mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional. Nah, tujuan utamanya itu untuk menjadikan suatu perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional dalam suatu negara itu. Oke, terima kasih guys. Halo Mbak, halo. Kenalin aku Adinda dari Fakultas Hukum. Di sini aku dengan rekanku Galucika dari Fakultas Hukum juga, Mbak. Di sini kita tuh pengen nanya-nanya nih Mbak. Semoga Mbak berminat ya. Dari siapa? Namanya siapa dan dari fakultas mana Mbak? Kalau boleh tahu. Dari Hana dari Fakultas Hukum. Oh, Fakultas Hukum juga. Iya. Berarti kita sama ya, Mbak? Iya. Salam kenal ya, Mbak. Jadi aku pengen nanya nih Mbak, kan sekarang tuh lagi panas-panasnya tentang isu pengungsi di Indonesia. Jadi ada yang namanya tuh ratifikasi Konvensi 51. Itu tuh penyamaan hak pengungsi dengan warga lokal, warga asli Indonesia. Jadi menurut Mbaknya tuh warga-warga pengungsi ini yang datang dari luar negeri masuk ke Indonesia tuh berhak gak sih mendapatkan hak-hak yang sama dengan warga lokal kita? Menurut Mbaknya gimana? Menurut saya berhak ya, karena mereka kan juga manusia. Jadi harus mempunyai hak yang sama dengan manusia. Jadi kayak kita makan nasi, mereka makan nasi juga. Iya. Wah, kebetulan jawaban kita sama Mbak. Berikutnya akan dijelasin sama rekan saya Cika. Silakan. Baik, Mbak. Saya di sini akan menambahkan ya, karena di mana tadi pendapat Mbak sama kita juga setuju. Jadi di sini kita pengen nyampain bahwa pendapat kita juga yang sama banget sih sama Mbaknya. Jadi pemberian hak kepada para pengungsi itu memang perlu dilakukan karena tentunya mereka adalah subjek hukum yang kedepannya dengan memberikan hak kepada para pengungsi itu juga ngebuka peluang adanya aliran bantuan dan kerjasama dari penanganan pengungsian. Jadi segitu Mbak pendapat dari kami juga. Jadi sama-sama setuju gitu sama Mbak. Kita cuma sharing-sharing buat nugas Mbak. Makasih loh Mbak. Iya, sama-sama. Arigato. Oke, halo guys. Perkenalkan, nama saya Bina Rinda Putra dengan NIM 13122000238. Dan perkenalkan, nama saya Gusti Rizky Dwi Saputra dengan NIM 13122000231. Oke, apakah Indonesia wajib melakukan ratifikasi? Menurut saya wajib. Tetapi untuk saat ini Indonesia belum melakukan ratifikasi karena ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia tidak memiliki konsekuensi hukum untuk penerapan perjanjian di tingkat nasional. Alasannya, ratifikasi hanya mengikat bagi Indonesia sebagai subjek hukum internasional. Selanjutnya, persetujuan dari DPR kepada Presiden tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan persetujuan yang diberikan Senat kepada Presiden Amerika Serikat. Pemerintahan Indonesia telah menandatangani Konvensi Palermo pada 12 Desember tahun 2000 dan meratifikasi pada 20 April 2009. Dan untuk kedepannya, Indonesia wajib melakukan ratifikasi karena tujuan utama dari ratifikasi adalah untuk menjadikan suatu perjanjian internasional
sebagai bagian dari hukum nasional suatu negara. Dengan ini mengakibatkan negara tersebut berkomitmen secara hukum untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Dari kelompok kami, bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.